Oke, perkenalkan, saya Dimas Pangestu. Di video kali ini, saya akan menyampaikan kesan saya terkait Indonesia. Di bulan Agustus merupakan bulan di mana Indonesia mengalami kemerdekaan. Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sudah 75 tahun Indonesia merdeka. Namun, kemerdekaan yang sudah dicapai kali ini merupakan kemerdekaan yang semu, di mana Indonesia sebenarnya itu masih terjajah. Menurut saya itu ada 3 sisi di mana Indonesia masih terjajah. Yang pertama, Indonesia masih terjajah di bidang mental. Yang kedua, di bidang pangan. Yang ketiga, budaya. Yang pertama, di bidang mental, Indonesia itu masih menganggap orang-orang luar ataupun masyarakat asing itu lebih baik, lebih berkualitas daripada dengan masyarakatnya sendiri. Kemudian, mental orang Indonesia merupakan mental yang buruk, di mana berbeda sedikit langsung dihujat. Kemudian berbeda pendapat langsung dianggap tidak benar, persekusi, sering lapor tanpa ada diskusi terlebih dahulu. Kemudian kebijakan yang diambil setiap presiden itu hanya mementingkan pada masa jabatannya, tidak berkelanjutan. Itu sangat berpengaruh terhadap tujuan Indonesia jika ingin mencapai negara yang maju, karena untuk mencapainya memerlukan proses yang lama dan setiap pemimpin harus dapat saling bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut. Jika setiap pemimpin hanya memaksimalkan atau membuat kebijakan pada masa jabatannya sendiri tanpa ada keberlanjutan setiap bagi pemimpin selanjutnya, maka kebijakan yang diambil tersebut hanya sementara dan mungkin belum saja selesai tercapai pada masa jabatannya, kemudian tidak dilanjutkan kembali oleh pemimpin berikutnya. Yang kedua, Indonesia masih terjajah di bidang pangan, di mana sebagian besar dari kebutuhan pokok itu masih impor. Beras saja yang katanya Indonesia merupakan negara yang baik untuk dikembangkan di bidang pertanian, itu masih impor. Beras impor dari Thailand, Vietnam. Kemudian di bidang daging saja, Indonesia yang konon katanya baik dikembangkan di bidang peternakan, dagingnya masih impor dari Australia. Bahkan pakaian yang kita kenakan 99% katun masih impor. Itu merupakan fakta yang sangat menyedihkan, sungguh menyedihkan. Berikutnya, di bidang kebudayaan, Indonesia atau masyarakat itu masih berpikir bahwa budaya yang lain itu masih menggaungi atau lebih mengembari kebudayaan lain. Dapat dilihat dari setiap trending ataupun yang sering dilihat di sosial media. Contoh saja seperti YouTube. Dengan mudah K-pop itu masih menjajaki trending YouTube di Indonesia. Setiap keluar satu album ataupun lagu yang rilis itu langsung trending di Indonesia. Itu menurut saya juga sangat sangat menyayangkan hal tersebut. Kenapa kebudayaan lain yang jauh dari Indonesia dapat berkembang pesat atau bahkan banyak penggemarnya di Indonesia, kemudian kebudayaan asli dari Indonesia seperti tidak ada penggemarnya, kemudian sulit tidak mendapatkan hati di tempat
masyarakat Indonesia. Kita sebenarnya dapat mencontoh dari Korea Selatan, di mana pemerintahnya, kemudian generasi mudanya itu saling bersinergi untuk mewujudkan apa yang terjadi pada saat ini, di mana kebudayaan mereka merajai secara global. Kita mungkin dapat flashback berapa puluh tahun yang lalu, di mana lagu, kemudian tarian ataupun lainnya masih film masih dirajai oleh Hollywood dan Bollywood, di mana kebanyakan baik film maupun lagu-lagu yang trending ataupun banyak penggemarnya berasal dari India. Kemudian India itu biasanya film, kemudian yang paling mencolok itu Amerika dengan lagu-lagunya pasti menjajaki trending ataupun banyak penggemarnya di seluruh dunia. Eropa juga seperti itu. Nah, kenapa saya mencontohkan Korea Selatan? Karena Korea Selatan berhasil membangun komunitasnya sehingga hasilnya dapat dirasakan sekarang. Pemerintahnya itu benar-benar laten, getun itu untuk memperjuangkan kebudayaannya, benar-benar memperjuangkan, di mana setiap pemimpin yang ada itu saling bersinergi untuk memajukan kebijakannya, untuk menjadikan kebudayaan Korea sebagai sentral bagi negara-negara luar. Dan terbukti itu berhasil, di mana di banyak negara kebudayaan Korea menjadi favorit bagi masyarakat luar Korea. Oleh karena itu, Indonesia seharusnya mulai terbuka pikirannya masyarakatnya, agar di mana warisan atau kebudayaan identitas bangsa kita sendiri itu sangat penting untuk kita jaga, untuk kita lestarikan, untuk kita majukan. Saya sangat berharap kepada generasi muda untuk ayo berusaha bersama-sama membangun negeri menjadi sentral, mengisi setiap bidang di Indonesia agar Indonesia itu menjadi berdikari di wilayahnya sendiri, tidak selalu membutuhkan atau tergantung kepada negara lain. Isilah setiap bidang yang masih kosong. Jangan hanya memikirkan jangka pendek, berpikirlah jangka panjang. Jangan berpikir jika saya sudah sukses, jika saya sudah mapan, kemudian sudah, tapi kembangkanlah, ajaklah orang lain untuk sukses, agar keberlanjutan kesuksesan itu dapat terus berlanjut sehingga tidak terputus. Indonesia sebenarnya tidak perlu untuk menjadi negara maju, cukup negara yang mampu menghargai bangsanya, identitasnya. Bangsa Indonesia tidak perlu dicap negara maju oleh negara-negara lain, tetapi Indonesia hanya perlu untuk maju di bidang pemikiran, kemudian teknologi, ya seperti itu. Indonesia itu tak perlu mendapatkan pengakuan negara maju, biarpun dianggap negara berkembang ataupun negara yang miskin, tetapi jika rakyatnya menghargai identitas negara, kemudian kesejahteraan sosialnya ataupun kesejahteraan kemakmuran rakyatnya terjamin, menurut saya Indonesia itu sudah cukup, tak perlu mendapatkan pengakuan dari negara lain. Terima kasih, mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih.